kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan boleh sediakan pagi ini. Dalam seminggu Tuhan sudah sertai kami. Tuhan boleh berkati dan Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Iya. Beri aku makan, beri dia makan, judulnya. Kok takut terus, ya? Terus gak takut, PKS, ya? PKS sudah tidak takut, ya? Tapi, nah ini, ya, berilah mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 14, ya. Matius pasal 14, ya. Ayat 13 sampai 33. Ini kasusnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Matius 14, 13 sampai 33. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya dan belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat memberi makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ayat di situ jelas dikatakan ada satu yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Berilah dia makan. Ya, tak perlu mereka pergi. Ayat 16. Kamu harus memberi makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu, ya, untuk memberi makan 5.000 orang itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau murid-muridnya tidak bisa memberi makan 5.000 orang itu? Tetapi kenapa, ya, kalimat perintah di sini dikatakan tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ungkapan ini adalah sebuah jawaban dari ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat memberi makan di desa. Ide dari murid ini tidak salah, ya. Kenapa tidak salah, saudara? Karena kalau mereka tidak pergi mencari makan, saudara, mereka jelas akan kelaparan. Mereka jelas akan mati, ya, akan kelaparan, kok. Ya, akan kelaparan.
Dan ada ide dari murid-muridnya, suruh mereka pergi ke desa membeli makan. Yesus langsung dengan tegas berkata, "Kau usah pergi, kamu harus memberi makan." Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dalam kesempatan ini Yesus mau melatih iman dari murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka akan segera menghadapi konflik yang besar. Mereka akan menghadapi penderitaan. Mereka akan menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Ya, karena di dalam ayat 1 sampai 12, di situ diceritakan di mana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Ini sebuah konflik, sebuah masalah, ya, sebuah persoalan yang harus, ya, diperhatikan oleh murid-muridnya itu. Dan tentunya itu bukan persoalan yang pertama dan terakhir. Dalam perjalanan hidup orang percaya, dalam perjalanan hidup murid-murid Kristus, pasti menghadapi masalah, pasti menghadapi pergumulan. Dan di sini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ingin mengajarkan iman. Yesus mau supaya murid-murid Yesus, murid-muridnya yang nantinya akan menghadapi masalah-masalah dalam perjalanan iman dan pelayanannya, ya, murid-murid Yesus harus belajar ya, iman, ya. Dan di sini saudaraku, Yesus memberi kesempatan mereka untuk mengalami mukjizat secara pribadi. Iman itu harus belajar, iman itu harus dilatih. Ya, ini pentingnya latihan iman itu. Kenapa? Kalau tidak ada latihan iman, manusia tidak akan pernah bisa menghadapi pergumulan ke depan, persoalan-persoalan iman ke depan, masalah-masalah hidup, masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan lain. Gak akan pernah bisa. Itu sebabnya harus belajar, ya, harus belajar dan belajar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak belajar akan kalah, akan mudah kalah, akan mudah putus asa. Murid-murid Yesus, 12 orang itu diajari oleh Yesus, kamu harus mengalami iman. Kalau kamu tidak mengalami iman, kamu akan kalah. Dan terbukti saudara, murid-muridnya itu, ya, susah untuk diajar atau untuk belajar berkenaan dengan mengalami iman. Faktanya apa? Ketika Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, mati, ya, dan dikuburkan, kemana murid-muridnya? Murid-muridnya pergi. Murid-muridnya takut meninggalkan Yesus. Padahal dia murid Yesus, dekat dengan Yesus, dekat dengan pengajaran Yesus. Murid-murid Yesus, ya, mengira kalau mengikut Yesus itu semuanya beres, semuanya itu mujizat, mujizat dan mujizat. Dia nggak sanggup menghadapi Yesus disalib, nggak sanggup mengikuti Tuhan yang hari itu sedang mengalami penderitaan berat besar untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan di situ ketika terjadi Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus menyingkir. Ya, setelah Yesus mendengar berita itu, berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, Yesus menyingkir. Ia dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya, mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan kota-kota. Yesus menarik diri, bukan takut, tapi Yesus harus mempersiapkan murid-muridnya dan mempersiapkan dirinya. Kenapa? Karena Yesus akan mengalami apa yang dialami Yohanes Pembaptis. Murid-murid akan juga mengalami penderitaan yang seperti itu sebagai pengikut Kristus. Makanya dia menarik diri, ya, menarik diri, ya.
dia menarik diri dari keadaan itu. Ya, dia menyingkir, bukan takut, tapi ini merupakan langkah Yesus, ya, supaya waktu yang masih berlaku bagi dia, waktu yang masih dia miliki untuk hidup di dunia ini, sebelum dia mengalami penyaliban, Yesus mempersiapkan murid-muridnya supaya murid-muridnya mengalami mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menyingkir seorang diri dari situ, mau mengasingkan diri. Tapi saat itu Yesus sudah dikenal banyak orang. Ya, Yesus sudah menjadi orang yang terkenal, sehingga keputusan Yesus ini didengar banyak orang, dan akhirnya banyak orang yang mengikuti dia, baik jalan darat ataupun laut, dari kota-kota mereka. Mereka mengikuti Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus. Dan disinilah terjadi sebuah persoalan, di mana mereka membutuhkan makanan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam ayat 14, pasal 14 ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid Yesus harus ikut ambil bagian dalam perbuatan baik. Minggu kemarin sudah disampaikan Pak Wilopo, berkenaan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik selalu mengundang berkat. Ya, ambil bagian. Ya, apa yang ada pada murid itu? Gak mungkin mereka gak bawa bekal. Mereka pasti punya sumber daya. Mereka punya sumber daya. Mereka punya bekal. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi makan dengan bekalmu itu, dengan sumber dayamu masing-masing. Mereka tidak kok tangan kosong. Kantong mereka, mungkin tas mereka, pasti bawa makanan murid-murid itu. Dan Tuhan Yesus mengajak, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita ingin mengalami sebuah mujizat, kita harus ikut ambil bagian dalam perbuatan baik. Ya. Yesus mau katakan ini bukan masalah satu orang, bukan masalah mereka yang mengikuti kita, tapi ini adalah bagian dari masalahmu juga. Begitu. Makanya kamu harus melakukan sebuah tanggung jawab, beri dia makan. Tapi ironi di sini, saudara, ya, apa ironinya? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, selama ini kita mikir murid-murid Yesus, roti mereka yang diserahkan kepada Yesus. Karena di ayat ini, saudara, Matius 14 ini, seolah-olah murid-murid itu milik roti yang dimiliki, ikan yang dimiliki, dibawa ke Yesus. Ya, seolah-olah itu seperti itu. Bahkan kita berpikir kalau itu rotinya Yesus. Rotinya murid-murid Yesus. Padahal tidak. Rotinya siapa ini? Dalam Yohanes 6 8-9, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelek, 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Rotinya siapa? Rotinya anak kecil. Ya, bukan rotinya murid-murid. Ya. Murid-murid itu membawa sesuatu kepada Yesus, membawa 5 roti 2 ikan, membawa makanan kepada Yesus, dan Yesus menengadah ke langit mengucap syukur. Itu bukan milik murid-muridnya. Milik siapa? Milik anak kecil.
Saudara, ini kan ironi, ya. Murid Yesus ngedit, ya. Apa mereka nggak punya? Apa mereka nggak punya bekal? Saya kira nggak mungkin, ya. Kenapa mereka harus membawa milik dari anak ini? Ini miliknya anak kecil. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan miliknya anak kecil. Andreas berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Baru Yesus berkata, bawalah kemari. Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, murid-murid Yesus gak bekerja apa-apa, gak bertindak apa-apa. Ketika Tuhan Yesus, ayo ambil bagian untuk melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik. Dia ngomong, ada 5 roti 2 ikan, tapi tutupain. Ya, zaman sekarang banyak yang seperti ini, saudara. Ya, ketika ada pergumulan gereja, ada masalah-masalah yang ada di dalam gereja, kita selalu berpikir, mungkin si A harus persembahan, mungkin si B harus persembahan, atau kita sedang menunggu, ya, kebutuhannya sudah cukup atau belum. Dan ketika sudah cukup, kita berkata, puji Tuhan, sudah cukup. Saya percaya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus mencukupkan. Saudara, Yesus pasti memelihara, Yesus pasti mencukupkan. Seandainya mereka tidak bertindak dengan 5 roti 2 ikan ini, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup memelihara 5.000 orang? Saya percaya dengan banyak cara Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus tahu pentingnya perjalanan iman, pentingnya pengalaman iman, pentingnya tindakan iman. Yesus tahu kalau mereka sedang dalam kekurangan. Yesus tahu kalau sumber daya mereka itu nipis, uang mereka tipis, makanan mereka tipis. Yesus katakan, kamu harus beri 5.000 makan, kamu harus beri makan. Makanya Andreas berkata, ya, tetapi apa artinya? Ya memang nggak ada artinya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus itu nggak ada artinya. Kecil, dan tidak berarti. Tetapi ketika ada tindakan dalam hidup kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya, memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, saudara, mujizat terjadi. Sekali lagi, kita nggak bisa berkata aku sudah cukup memberi kepada Tuhan. Nggak pernah cukup. Ya, orang yang ngasih saya sepeda motor itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia kecewa sama hamba Tuhan. Ya, nggak tahu hamba Tuhan itu gembalanya atau enggak, saya nggak tahu. Ya, dia manti-manti kepada saya. Ya, Pak Is, ya, gua mau cerita sama sampean. Apa? Jangan sekali-kali, ya, istilahnya menggunakan persepuluhan untuk kepentingan pribadi. Saya cerita kepada dia, oh bagus, senang saya. Kenapa? Wah, ini punya, nggak saya ceritakan lah, punya hamba Tuhan, pelayanan tak undang ke rumah saya, ya, aduh, sudah tak kasih persepuluhan. Dia bilang, saudara, nominalnya persepuluhan berapa? 1 bulan 50 juta. Aduh, geger-geger saya. Terus kenapa? Sudah tak kasih seperti itu, Pak. Iya. Kenapa? Waduh. Saya kebetulan diam-diam itu nyelidiki. Nyelidiki apa? Di belakang rumah pendeta itu, ya, ada panti asuhan. Panti jompo dan panti asuhan. Jadi ada 2, begitu ya. Ada 2, ada panti jompo, ada panti asuhan. Iya. Tetapi apa? Ketika
Pengurus di situ minta sesuatu ke hamba Tuhan ini, dia bilang nggak punya duit. Nggak punya duit. Pada 1 bulan 50 juta nggak punya duit. Loh, sampai kok tahu? Iyalah tahu. Kenapa? Pengurusnya itu teman saya, kenal baik. Dan saya dia cerita sama saya, menyebutkan nama pendeta itu. Saya bilang, alamak, itu pendeta yang melayani tempat saya. Dia tunjukkan ini. Terus dia bilang curhat sama saya, aduh, dia nggak pernah berbuat sesuatu. Dia nggak pernah berbuat sesuatu. Ya, padahal pengurus di situ, ya. Kalau ada momen-momen lebaran, momen apa begitu ya, itu datang gitu loh, minta supaya panti asuhannya itu minta supaya dia ada keterlibatan. Tapi dia bilang apa? Aduh, sorry loh, saya nggak punya duit, saya kan hamba Tuhan, mana ada saya punya duit seperti itu. Saya marah, Pak. Terus kenapa? Ya akhirnya apa? Akhirnya uang itu saya salurkan ke 6 panti asuhan sudah. Pelayan ke tempat saya tak coba, tak kasih saku cuma 5 juta. Mungkin tipis gitu Pak ya. Dibuka. Loh Pak maaf, kok melorot? Ini tak cerita nih begitu. Marah, ngutuk-ngutuk, saya kutuk gitu katanya. Ini pendeta model apa katanya? Saya kutuk begitu. Karena persepuluhannya pemberiannya kepada dia dikurangi, dikutuk-kutuk. Wah ini gawat itu ya. Wah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya akhirnya yang dapat berkat saya pun dikasih sepeda motor ya. Puji Tuhan. Gitu ya. Ya begitu. Kenal belum seberapa berkatnya luar biasa. Anak Tuhan itu begitu. Ya. Berapa banyak orang yang terlampau ya, bukan membatasi tapi tidak mau berbuat baik. Ada sumber daya ya. Bapak ini memberikan persepuluhan tuh. Waduh saudara, fantastis 1 bulan 50 juta. Setahun berapa? Ya. Setahun itu berapa itu? Ya 600 juta. Ya. Tapi dia nggak sanggup menerima berkat itu. Dia nggak mau jadi berkat ya ke orang lain. Dimintai bantuan orang lain nggak mau. Saya hamba Tuhan, maaf, bagaimana saya punya uang? Allah, ya inilah sudah ada uang, tapi dia merasa tidak punya uang. Dia berhenti atau membatasi dirinya. Bagaimana dia harus berbuat baik? Bukan tidak punya duit, tetapi punya duit. Sama dengan murid-murid Yesus ini. Yesus berkata, kamu harus memberi makan. Ini juga termasuk pembelajaran bagi murid-murid Yesus. Karena ketika nanti dia melayani, tidak cuma khotbah, tidak cuma memberitakan Injil, tidak cuma memberitakan firman Tuhan. Ada unsur-unsur diakoni, di mana mereka harus berbuat baik, memberi makan yang lapar, memberkati yang berkekurangan. Tetapi apa pembelajaran ini tidak dia lakukan? Justru dia pakai milik seorang anak. Ini ironi. Ya, wow, ironi ini. Ya, ironi. Murid Yesus diajak berbuat baik, dia tidak sanggup melakukan kebaikan itu. Ya. Yesus bukan tak tahu. Sekali lagi, Yesus bukan memaksa murid-murid itu, mensengsarakan murid-murid itu, tapi Yesus ingin supaya engkau pengikutku harus taat. Karena dengan ketaatan ada berkat. Ingat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, di mana kita sebagai orang-orang percaya, ya Allah menyodorkan, menyajikan, menyuguhkan berkat dan kutuk. Kita ulangan itu ya. Kalau berkat ialah ketika kita taat.
Yesus mau kita taat, bukan memaksa, bukan menyengsarakan. Yesus bukan sedang menyengsarakan murid-muridnya itu. Enggak. Dia tahu masalahnya, dia tahu kekurangannya, dia tahu keterbatasannya, dia tahu sumber dayanya nggak seberapa, dompetnya nggak seberapa, bakulnya nggak seberapa, berasnya nggak seberapa, makanannya nggak seberapa. Dan Tuhan juga tahu masalah itu. Tuhan tahu kekurangan kita. Dia Tuhan, saudara. Dia Allah. Dia bukan Allah yang sedang menutup mata. Dia Allah yang hidup, berarti dia paham akan maksud. Kita ini kalau sedang ada dalam kekurangan, pikiran kita berganti, tidak memikirkan ketaatan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya apa? Memang anugerah itu dari dulu sampai sekarang berjalan. Yang berbuat baik bukan murid-murid Yesus. Yang berbuat baik itu adalah anak kecil ini loh, yang menyerahkan 5 roti 2 ikan. Terjadi mujizat yang luar biasa. Ya, 5.000 orang kepenuhan dan sisanya 12 bakul. Cukup sak bakul kamu murid Yesus. Murid Yesus kan 12. Setiap bakul 1. Ya, artinya apa? Mereka keberkatan, walaupun enggak membuang, walaupun enggak memberkati. Lah ini sedang terjadi konsep seperti ini anak-anak Tuhan zaman sekarang. Ya, prinsip ekonomi nek iso enggak memberkati tapi keberkatan. Setiap bakul, saudara. Mungkin bakulnya kemarin 12 murid itu, sebelum mujizat ini terjadi, mereka sedang kekurangan atau sedikit sekali bekal yang dibuat, yang dibawa, yang dimiliki. Tetapi ketika terjadi mujizat, setiap murid Yesus dapat jatah 1 bakul. Wah, luar biasa. Ya, kecukupan luar biasa. Ya, ini saudara, karena pelayanan orang percaya, pelayanan kita, pelayanan saudara dan saya tidak sekedar jadi saksi. Firman Tuhan minggu kemarin sudah jelas disampaikan oleh Pak Wilopo. Ya, berbuat baik sebagai tanda kalau kita sedang menjadi pengikut Kristus. Berbuat baik sampai kita meninggalkan dunia ini. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, menjadi berkat di momen seperti saat ini. Kita bukan sedang terlampau kaya, terlampau berkelebihan, tapi konsep jelas bagaimana kita bisa berbuat baik bagi orang lain. Berbuat baik bagi orang lain. Dan ketika kalau kita mau berbuat baik, saudara, kita pun juga akan menikmati berkat-berkat itu. Murid Yesus nggak memberi apa-apa, ya. Makanya ada firman Tuhan katakan, kalau engkau berhenti menyembah, maka bayi-bayi, anak-anak kecil itu yang akan menyembahku. Jelas di sini. Murid-muridnya Tuhan Yesus nggak punya nyali untuk berkorban. Tapi anak kecil ini punya nyali. Biasanya anak kecil itu susah ngasih, saudara. Ayo, kalau nggak kenal, ya, kalau nggak kenal, saudara, ada anak kecil makan roti minta, ngamuk, nangis, ya, rebutan, nangis, ya, kero-kero, mancal-mancal, ya, ngamuk, ya. Ini anak kecil, ya, bisa dan punya nyali untuk memberi yang terbaik. Punya nyali untuk taat. Wah, luar biasa. Ya, dan nyali anak kecil yang taat ini bukan mujizatnya, berkatnya tidak hanya dinikmati oleh anak kecil ini, tapi menjadi berkat bagi orang. Dia cuma punya 5 roti 2 ikan, tapi nyali imannya bisa menjadi berkat dan dia diberkati. Ini luar biasa, saudara. BKS, mari kita, ketika kita mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Ketika kita percaya bahwa diri kita ini ada di dalam kerajaan surga, milik kepunyaan Allah. Mari sebagai umat pilihan Allah, kita harus memiliki nyali yang kuat. Bagaimana kita harus bisa menjadi yang terbaik, memberi berkat bagi sesama. Karena kekristenan tidak hanya sekedar memberitakan firman, tapi kekristenan itu juga menjadi berkat. Ya, kalau dalam perjanjian lama kita sering membaca ada orang-orang musafir, menampung orang-orang musafir, menampung para petualang dan sebagainya. Orang-orang percaya wajib terlibat dalam perbuatan baik itu menjadi berkat. Ya. Kita menjadi berkat, saudara. Kita akan diberkati. Sarasian kemarin apa yang disampaikan, kita bersyukur waktu di Gresik itu, karena tidak ada yang belum kita lakukan. Ya, tidak ada yang belum kita lakukan. Ya. Narasumbernya ngomong, orang Kristen itu kok medit. Dia bilang apa? Ya, dia bilang setiap hari-hari tertentu, ya, hamba Tuhan ini menjadi berkat. Bagi nasi ke tukang becak, ya, bagi berkat, bagi apa saja. Sampai apa yang terjadi, saudara? Waktu dia ngurus izin gereja di kotanya, itu didorong oleh mereka. Ayo Pak Pendeta, ayo segera berikan, segera urus. Didorong oleh mereka. Ya. Seperti kesaksian teman saya di Sidoarjo. Ya. Dia diterima di tengah masyarakat. Ada gereja lain masuk ke ruko itu, nggak permisi, nggak apa, ya, tiba-tiba beli ruko, merasa kaya, beli ruko di situ, menyembah, sound sistemnya besar-besar. Belum masyarakat di situ belum merasakan, belum menikmati berkatnya. Dan apa yang terjadi? Ada masalah di tempat pelayanan tersebut. Teman saya dituduh, wah kamu sekongkol ya, supaya gereja saya nggak bisa pelayanan di lingkunganmu. Ya, kamu bikin masalah, memfitnah, padahal enggak. Padahal enggak. Akhirnya apa? Persahabatan ini pisah. Kenapa? Karena mengira gereja baru ini mengira kalau teman saya di Sidoarjo itu dia yang bikin masalah supaya hanya dia yang bisa pelayanan di situ. Padahal enggak. Saudara, kalau kita mau berbuat baik, tidak dipandang agama itu apa. Kalau kita berbuat baik, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Bapamu yang di surga dipermuliakan. Mujizat pasti terjadi, saudara. Mujizat pasti terjadi. Setiap orang-orang yang punya nyali memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun, saudaraku yang dikasih Tuhan, dampak mujizat. Apa dampak mujizat terjadi? Orang seringkali mujizat. Oh, untuk menarik orang mujizat. Banyak jemaat, banyak jiwa datang karena mujizat. Betul. Mereka datang, mereka mengikut Yesus. Tapi bukan karena ini mencari Yesus. Bukan karena mencari Yesus. Karena mencari Yesus karena roti. Ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ya, kalau nggak ada pengajaran yang cukup, mujizat terjadi itu justru memberatkan. Ya, mujizat sakit jadi sembuh. Ya, orang-orang mencari pendeta-pendeta seperti ini
selayaknya seperti dukun, saudara. Ya, mujizat itu dicari, tapi bukan sumber daripada mujizat itu. Mereka berbondong-bondong mencari Yesus, tapi bukan mencari Yesus, tapi mencari roti. Mungkin saudara masih ingat, ya, cerita saya mengenai seorang yang bernama Pak Budiman. Wah, itu kalau yang tua-tua mungkin masih ingat cerita saya itu. Ya, ada seorang namanya Budiman. Ya, namanya aja Budiman. Ya, orangnya pasti Budiman. Ya, iya. Jadi yang suatu hari dewahnya ini sampai datang mencobai Pak Budiman. Ya, apa benar orang ini betul-betul seperti namanya Budiman? Baik hati. Sang dewa merubah dirinya jadi orang yang tua, miskin, jelek, bau. Ketok pintu Pak Budiman. Bukalah pintu itu. Ada apa, Nek? Saya belum makan, Cuk. Belum makan 2 minggu. Alamak. Iya, silakan masuk, Nek. Pak Budiman mau masuk ke rumahnya atau ke dalam. Nenek ini mungkin ya namanya uji. Cuk, saya mau makan sate. Apa? Saya mau makan sate. Oke. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Di rumahnya itu ada anak kambing 2, diambil 1, disembelih, dirompok, macam-macam, disuguhkan ke nenek ini. Habis. Namanya lapar, ya. 2 minggu gak makan. Jangankan 2 minggu, saudara, sehari gak makan aja kalau sudah masuk rumah. Wah, wah, langsung ambil piring. Kalau di PKS gini gak ada orang seperti itu, ya. Yang ada di Benceng, di rumah saya. Kalau di PKS tidak ada. Betul, saya nggak tidur. Kalau di PKS tidak ada, di rumah saya. Pulang itu langsung gini, ya, mangan lesu, sedino turun mangan tak duit. Ini apalagi 2 minggu. 2 minggu. Habis tinggal tulang itu. Hah? Nenek tanya, kamu nggak sakit hati, nggak marah? Makananmu tak ambil, tak makan. Dia bilang apa? Enggak. Kalau begitu nenek ini ambil tongkat, saudara. Mejanya diketuk 3 kali. Jadi emas. Cuk, sebagai ucapan saya terakhir saya ambil meja ini. Pak Budiman juga nggak bilang terima kasih. Sorry, Nek. Nggak mau. Ini emas. Meja ini jadi emas. Nggak mau. Oh, minta uang. Diketuk 3 kali sama tongkatnya. Uang. Kamu ambil uang meja yang emas itu. Nggak mau juga. Oh, kamu minta perhiasan. Ya, dikasih perhiasan seperti itu selanjutnya. Neneknya capek. Jadi kamu tuh minta apa? Aku minta tongkatnya saja, Nek. Tongkatnya saja. Kok begitu? Emas habis, makanan habis, perhiasan habis, pakaian bisa lusuh. Tapi kalau tongkat, Nenek, saya punya sumber. Berapa banyak orang cuma ketika diberkati berhenti diberkati itu dan merasa aku hebat, aku sedang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, berkat itu bukan berkat dengan gaji, beda. Kalau gaji itu karena Anda bekerja digaji, itu bukan berkat. Lo berkatnya mana? Tubuhmu yang sehat, dikasih hikmat, itu berkat. Sehingga saudara bisa mengerjakan tugas-tugas di perusahaan, itu berkat. Tapi uangnya itu berkat? Enggak, itu gaji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hidup kita ini harus punya sumbernya.
jangan cuma punya berkatnya. Ya, hidup ini kudu api apa kudu elek? Di grup tak tanya gitu, nggak ada yang jawab. Ya, kita ini kudu benar apa kudu dosa? Apa cek? Kudu benar. Kudu benar apa kudu dosa? Jarene kiko aku pada ini aku cari. Iya, wong Kristen masuk wong sing bener nanti nang swarga, sing salah neraka ngono. Ini salah gak? Kalau tak ngomong nang gereja. Enggak oleh sangai tok kan sangai tok. Saudara, hidup ini jangan cuma kudu bener. Hidup ini saudara kudu salah gak apa-apa. Ojo cuma kudu bener. Kenapa? Cuma kudu kok. Nek kudu salah durung nglakoni salah wong. Tapi nek kudu bener, dia durung nglakoni bener. Nek kudu salah berarti wis duwe kebenaran. Tapi nek kudu bener, nek cuma kudu bener, durung bener, saya kudu tok. Orang nek kudu memberkati, saya kudu tok. Saya tak berkati, siap no, saudara. Ya, siap no. Iki menurut Pak Is yang itu aja pasang, siap no. Ya, mau dikasih lo, ya ampun, iya turun ya. Kalah meniai si turun meniai si tak kuda. Itu si kudu saudara. Mau persepuluhan kudu, berarti turun persepuluhan. Nek kudu enggak lah berarti apa? Wis persepuluhan jenenge menungso kudu kata kerot ya cuma kudu ya. Hari-hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saat-saat kita menjadi orang percaya, kita pasti dapat berkat. Tapi Anda harus baik-baik dengan sumber berkat. Kesimpulannya, mujizat itu bukan hal utama seseorang bisa mengenal Tuhan. Ya, berapa banyak orang sudah diberkati, tapi lupa akan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah menikmati mujizat, tapi lupa pada Tuhan. Tapi Rasul Paulus, saudara, ya, Rasul Paulus yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Kitab Korintus menulis Paulus punya duri dalam daging, tetapi doa belum dijawab dan tidak dijawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara berdoa belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak mengasihi saudara, tapi Tuhan ingin supaya melatih kita. Kalau kita sebagai orang beriman tidak hanya cukup berdoa dan meyakini Tuhan memberkati, tapi kalau kita beriman, kita harus ambil bagian dalam perbuatan baik. Bagaimana dengan Anda? Anda yang memutuskan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali bersyukur pada pagi ini. Ajari kami untuk ambil bagian dalam Tuhan. Tuhan bukan tidak mengenal kekurangan kami. Tuhan bukan tidak mengenal keterbatasan kami. Tapi Tuhan mau mengajari kepada kami bagaimana kami melakukan tindakan iman kami. Bukan mujizatnya, tapi sumber dari mujizat yang kami kejar berkenannya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biar Engkau tambahkan iman bagi kami, sehingga kami bisa berbuat baik kepada orang lain. Dalam momen-momen tertentu, kami tunjukkan bahwa kami bertindak, kami bekerja, kami berbuat bagaimana supaya Bapa yang di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan.